Hello Technolovers, Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia yang dirilis oleh lembaga non-pemerintah terkemuka, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP, pada Selasa 31 Desember. OCCRP mengeluarkan laporan Corrupt Person of the Year 2024 yang akhirnya menobatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai pemenang. Namun, dalam laporan tersebut, Jokowi tercatat sebagai salah satu finalis. Selain Jokowi, daftar tersebut juga mencakup sejumlah tokoh dunia lainnya yang terlibat dalam berbagai kontroversi. Di antaranya Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar finalis ini memuat nama-nama pemimpin yang terlibat dalam praktik korupsi global. Meski daftar tersebut lebih banyak menyoroti kebijakan dan tindakan Presiden Bashar al-Assad yang mendapat perhatian lebih besar di laporan OCCRP tersebut. Apa itu lembaga OCCRP? Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Didirikan oleh Drew Sullivan dan Paul Rado. OCCRP bertujuan untuk menjadikan dunia lebih terinformasi, di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi. Visi utama OCCRP adalah memperkuat jurnalisme investigasi global, mengungkap kejahatan dan korupsi yang tersembunyi, sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak berwenang. Dengan jaringan yang terdiri dari 24 pusat investigasi nirlaba di seluruh Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin, OCCRP bekerja untuk mengungkap praktek korupsi dan kejahatan terorganisir yang merugikan banyak pihak, baik negara maupun masyarakat. OCCRP tidak hanya terlibat dalam melaporkan berita, tetapi juga melakukan penelitian mendalam terhadap isu-isu yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian global dan keadilan sosial. Beberapa proyek besar yang melibatkan OCCRP antara lain, kebocoran Panama Papers yang mengungkap praktek penghindaran pajak global, dan peliputan mengenai spyware Pegasus yang digunakan untuk memata-matai individu di berbagai negara. Sebagai organisasi yang mengutamakan transparansi, OCCRP memperoleh dukungan dana dan berbagai sumber internasional. Beberapa di antaranya adalah Dubai and Paul Foundations, Dutch Postcode Lottery, Ford Foundation, dan Open Society Foundation. Selain itu, lembaga ini juga mendapat pendanaan dari pemerintah-pemerintah asing, termasuk Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Kementerian Luar Negeri Denmark, dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang memungkinkan OCCRP untuk menjalankan misi dan visinya secara efektif. Pendanaan yang diterima oleh OCCRP penting untuk memungkinkan lembaga ini terus mengembangkan proyek investasi yang berdampak luas. Dengan anggaran yang memadai, OCCRP dapat mengungkap kejahatan-kejahatan besar dan melaporkannya dengan integritas jurnalisme yang tinggi, memberikan dampak positif dalam memperbaiki sistem hukum dan pemerintahan di seluruh dunia. OCCRP telah menjadi pionir dalam jurnalisme investigasi, memanfaatkan kekuatan media untuk mengungkap kebenaran yang seringkali tersembunyi. Dengan jaringan global yang kuat, lembaga ini terus memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan di dunia yang seringkali terperangkap dalam kejahatan dan korupsi. Terima berbagai penghargaan. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP tidak hanya dikenal karena investigasi mendalamnya terhadap kejahatan terorganisir dan korupsi, tetapi juga karena pengakuan internasional atas kontribusinya dalam mengungkapkan ketidakadilan global. Pada tahun 2023, OCCRP mendapatkan kehormatan besar dengan dinominasikannya untuk penghargaan Nobel Perdamaian oleh Profesor Wolfgang Wagner dari Vrije University Amsterdam. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas upaya OCCRP dalam mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir yang dianggap memberikan kontribusi penting terhadap perdamaian dunia. Penunjukan ini menyoroti pentingnya peran jurnalisme investigasi dalam membongkar jaringan-jaringan korupsi dan kejahatan yang seringkali beroperasi di balik layar pemerintahan dan perusahaan besar. Kontribusi OCCRP dalam mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi, seperti dalam kebocoran Panama Papers dan peliputan tentang spyware Pegasus, menunjukkan dampak besar yang dimiliki lembaga ini dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Penghargaan tersebut semakin mempertegas posisi OCCRP sebagai lembaga yang tidak hanya bekerja untuk melaporkan kejahatan, tetapi juga untuk mengubah sistem yang memungkinkan kejahatan itu terus berkembang. Dengan pengakuan ini, OCCRP semakin mendapatkan perhatian internasional dan memberikan inspirasi bagi organisasi dan individu lainnya untuk bergabung dalam perjuangan melawan korupsi dan ketidakadilan. Nominal penghargaan Nobel Perdamaian ini menunjukkan bahwa jurnalisme investigasi memiliki kekuatan besar dalam membentuk perubahan sosial dan politik yang positif, serta memperjuangkan nilai-nilai perdamaian dan keadilan di dunia. Beberapa orang Indonesia yang pernah terlibat dalam atau menerima penghargaan dari OCCRP atau terkait dengan proyek-proyek yang diusung oleh OCCRP adalah jurnalis dan aktivis yang aktif dalam mengungkap kejahatan terorganisir dari korupsi di Indonesia. Beberapa orang Indonesia yang pernah terlibat dalam atau menerima penghargaan dari OCCRP atau terkait dengan proyek-proyek yang diusung oleh OCCRP adalah jurnalis dan aktivis yang aktif dalam mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa tokoh yang berperan dalam jurnalisme investigasi di Indonesia. Meskipun tidak semua menerima penghargaan langsung dari OCCRP, mereka terlibat dalam jaringan atau proyek yang didukung oleh OCCRP. Muhammad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus korupsi besar yang terungkap melalui investigasi mendalam, termasuk oleh OCCRP. Meskipun Nazarudin bukan penerima penghargaan, keterlibatannya dalam kasus besar tersebut mendapatkan perhatian dari lembaga-lembaga internasional termasuk OCCRP. Pimpinan dan jurnalis Indonesia yang terlibat dalam proyek OCCRP. OCCRP sering bekerja sama dengan media-media independen di Indonesia. Sebagai contoh, beberapa jurnalis dari Kompas, Tempo, dan di Jakarta Post berkolaborasi dengan OCCRP dalam lembaga proyek investigasi mengenai korupsi dan kejahatan terorganisir. Mereka bekerja dengan tim investigasi dari OCCRP untuk membongkar berbagai kasus yang melibatkan korupsi besar di Indonesia. Didik Rahbini, seorang ahli ekonomi dan aktivis yang terlibat dalam beberapa proyek untuk mengungkap korupsi di Indonesia. Meskipun tidak langsung menerima penghargaan OCCRP, ia berkontribusi pada upaya memerangi korupsi di Indonesia yang juga menjadi fokus perhatian OCCRP. Andi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang terjerat dalam kasus korupsi dan diungkap oleh berbagai media yang memiliki keterkaitan dengan OCCRP. Berbagai investigasi yang mendalam oleh media Indonesia dalam kasus tersebut mendapat dukungan dari OCCRP. Secara umum, banyak penghargaan atau pengakuan yang diberikan kepada para jurnalis dan aktivis yang bekerja keras mengungkap kejahatan dan korupsi yang berkaitan dengan kepentingan politik dan bisnis di Indonesia. Meskipun tidak banyak orang Indonesia yang secara langsung menerima penghargaan dari OCCRP, kontribusi mereka dalam jurnalisme, investigasi, dan kolaborasi dengan OCCRP tetap memberikan dampak yang signifikan di tingkat global.